Kalau sudah, lanjut lagi ke pekerjaan selanjutnya. Poin 2 yaitu pasangan pondasi. 2 pasangan pondasi. Batu kali. Nah, untuk pondasi batu kali kita menggunakan perbandingannya 1 semen dengan 6 pasir. Oke. Terus di sini A, tipe A. Nah, dengan seketan dengan rumus kita tulis rumus itu ada buka tutup lagi ada 2, itu lebar atas ditambah lebar bawah ditutup 1 garing 2 dikali tinggi ditutup kurung kali panjang. Oke, terus setelah itu di merger, di drop text. Oke, kalau sudah seperti ini rumusannya. Yang pertama panjang pastinya panjang, terus lebar atas, terus ada lebar bawah. Di sini ada tinggi. Jadi ini kita rapikan. Terus contoh gambarnya biar paham bagaimana ukuran-ukuran tersebut. Jadi ukurannya itu dari sini. Kita copy, ambil ini, terus kita ambil ukuran ini ada di sebelah sini, terus tingginya oke, misal kita DLI juga boleh. Ini sebentar, DLI oke, terus DLI lagi. Terus untuk ukuran yang satunya kita copy, kita buat DLI. Ini tingginya terus atas. Oke, selanjutnya ini kita seperti biasa ini kita klik aja, terus di klik kanan copy, tempelkan pada bagian sini, terus dikecilkan. Oke, nah kalau sudah kita masukkan panjangnya ini berapa sama lebar atasnya itu 0,25, lebar bawah yang ini 0,6, dan tingginya sebelah sini 0,6. Untuk rumusannya ini jadi kita ambil gini ya, sama dengan dibuka tutup lebar atas ditambah lebar bawah ditutup kurung garing 2 dikali tinggi, setelah itu dibuka ditutup kurung, terus dikali panjang di sini, enter. Intinya masukkan rumus ini sesuai dengan ini yang sudah kita tulis, meskipun di sini buka tutup atau tutup kurung
buka kurung, tutup kurung, kayak gitu urutannya sama persis, tinggal kita klik aja bagian angka-angka yang kita butuhkan. Terus lanjut lagi untuk bagian tipe B, tipe B itu kita ambil contoh ukurannya dulu, pakai ini aja lebih gampang, copy dan kita tempel di sini, dikecilkan. Nah, sudah seperti ini. Untuk rumusannya ini tetap sama ya, tinggal kita rapikan saja. Ini tinggal kita copy dan kita paste. Ini sama dengan panjangnya sama, lebar atasnya 0,25, tingginya 0,6, lebar bawahnya 0,5. Jadi ini kita ubah. Oke, nanti yang ini ada sudah otomatis. Kalau sudah, kita beri judul di bawah, copy. Nah, setelah itu sama dengan ini ditambah meter, terus di katanya meter kubik. Kalau sudah seperti biasanya, kita rapikan kolomnya. Oke, kalau sudah, nah jadi ini nanti sudah jadi, tinggal lanjut lagi poin 2, lanjut poin 3. Atasnya pondasi itu ada truss ram, jadi poin 3 itu ada pas dinding setengah bata dengan adonan 1 biji banding 3 pasir dengan A truss ram dinding. Nah, untuk truss ramnya ini kita ambil dari mana? Truss ram itu kita ambil dari pondasi ini. Coba ini kalau diukur berapa? Kalau dilihat pada potongan, rasanya, jadi punya kalian dilihat di rasanya masing-masing ya. Biasanya kan ada setiap potongan itu ada. Coba saya buka. Nah, ini rasanya punya gambar Adelia ya. Itu dilihat di potongan, dilihat pada potongan, aduh truss ramnya enggak ada. Di contoh gambar enggak ada truss ram. Dibuat sama boleh, nggak apa-apa. Misalnya sini Eka, ini punya Eka ada truss ramnya kecil ini. Ini kalau nggak salah kemarin ukurannya 150, oh 200 atau 20 cm. Jadi kita ambil contohnya aja dulu. Punyanya Eka karena nggak ada, bisa dibuat sama boleh. Ini dibagi, ditaruh di sini. Setelah itu kita ambil gambarnya.
sudah, di sini kita buat ukurannya panjang, terus di sini ada tinggi, terus rumusnya panjang kali tinggi. Nah, untuk panjangnya ini teman-teman, panjangnya ini kita pakai keseluruhan ya, jadi ini ditambah panjangnya ke sini. Terus untuk tingginya ini 0,6 meter, sama dengan ini panjang kali tinggi. Oke, terus di sini ternyata ada pengurangan ya. Pengurangannya itu mana? Pengurangannya itu ada di sini. Pengurangan. Jadi prasram itu kan sudah sepanjang ini. Cuman itu kan setiap dinding ini selalu ada prasramnya. Itu ada prasramnya. Cuman dikurangi dengan lebarnya si pintunya. Pintu kan selalu nggak ada prasramnya gitu. Jadi kita kurangi pintunya. Bagaimana nguranginya? Ya kita lihat ukuran si pintunya ini kira-kira berapa aja. Ini 82. Terus yang sini sama 82. Ini juga. Jadi kita ngukurnya dari paling sini ya, ujung ke ujung. 92. Coba kita lihat pintu utama 82, pintu belakang malah 92. Pintu kamar 92. Oke, jadi ukuran pintunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pintu dengan ukuran yang digunakan tadi. Coba diulangi lagi. 4. Jadi ada 4 pintu. P1 ada, P2. Ini lebarnya, ini lebar di sini lebarnya 0,82, ini ada 0,92 lebarnya. Terus jumlahnya ada 4 dan juga 1 di sini. Nah, selanjutnya rumusnya apa? Rumusnya adalah lebar kali jumlah. Oke, sama dengan ini kali ini. Nanti kita tarik aja set. Nah, pengurangan totalnya ini. Jadi setelah kemarin sudah mengerjakan pasangan prasram ya, ini disesuaikan dengan gambarnya masing-masing, yang mana harus sesuai dengan panjangnya dinding sendiri dan juga pintunya masing-masing.
Kalau misalnya pintunya itu ada 3 jenis ukuran, maka di situ yang perlu dimasukkan juga sampai P3. Kalau hanya 2 jadi ya P1 sama P2. Intinya silakan dicek di gambar denahnya masing-masing. Nah, yang perlu dilihat di situ. Jadi untuk melihat lebarnya itu dilihat diukur luarnya kusen ya, bukan dalamnya aja. Nah, di situ nanti dimasukkan jumlah dan juga lebarnya pintunya masing-masing. Dan bisa dilihat juga di rencana kusen ya, di rencana kusen. Contohnya misalnya ini di gambarnya Adelia. Nah, di situ ada dua jenis pintu. Di situ ada pintu 1 dan pintu 2. Jadi ada pintu kamar mandi itu yang ukurannya berbeda, nanti dicek di situ lebarnya pintu itu berapa di situ. Nah, ini untuk mengukur ini juga bisa dilihat di detailnya pintu atau dilihat di denah juga boleh. Nah, nanti tinggal dikalikan saja jumlah kali lebar itu. Nah, setelah itu kita menghitung teras ram pada bagian kamar mandi atau WC. Nah, di situ untuk kamar mandi biasanya ketinggian teras ram itu 1,5 meter. Nah, untuk gambarnya tidak perlu digambar atau pengen digambar juga boleh. Jadi sama seperti yang di atas, cuman ukurannya 1,5 meter. Begitu. Atau bisa dicek di gambarnya masing-masing pada bagian kamar mandi itu teras ramnya berapa. Tapi kalau misalnya potongannya tidak melewati kamar mandi, jadi tidak kelihatan untuk tingginya itu berapa gitu. Terus setelah itu kita tulis juga rumusannya. Di situ ada ukurannya. Jadi ada rusmanya, ada tinggi, ada panjang. Untuk panjangnya itu sama. Jadi nah, ini saya pindah dulu agak di bawah karena di atas ditulis rumusnya aja biar lebih mudah. Jadi ini ada panjang. Nah, untuk panjangnya itu sama dengan yang untuk panjangnya khusus pada bagian kamar mandi ya. Jadi kamar mandi kemarin itu kan ukurannya 1,5 meter. Jadi ini misalnya ini dibuat 1,5 meteran semua. Jadi 1,5 meter dikalikan 4 itu hasilnya ada 6. Kalau misalnya punyanya Ika ya kalian dihitung sendiri itu ukurannya kamar mandinya berapa, punya Adelia juga sama. Jadi dihitung pada kamar mandi saja, itu nanti dimasukkan di bagian panjang begitu. Terus setelah itu tingginya tadi sudah 1,5 meter dikurangi 0,6. terus lanjut di pengurangan. Nah, untuk pengurangannya ini lebar pada dindingnya kamar mandi. Jadi dinding kamar mandi kalau yang gambar contoh ini ukurannya lebarnya 0,82, jadi bisa dikurangi oleh itu. Bisa diikuti di tutorialnya ini, misalnya dicek lebarnya yang mana. Menggunakan tipe P2 dan jumlahnya ada 1 dan ukuran 0,82. Bisa dilengkapi dengan keterangannya dulu biar tidak bingung. Nah, ini pada bagian rumusannya bisa diperjelas agar ada pembedanya antara ukuran dengan keterangan. Terus setelah itu lanjut untuk dihitung. Jadi
Jadi untuk perhitungannya itu adalah totalnya untuk yang bagian prasram dinding bisa di total, yang bagian keseluruhan dikurangi pengurangan. Nah untuk total bagian kamar mandi juga sama, dikurangi ini. Oke, seperti itu bisa dibuat biar mudah untuk melihat atau ngiteni. Terus kalau sudah di situ nanti lanjut diberi kolom seperti biasanya, namun kita copy dulu judulnya dan nanti kita jumlahkan. Untuk penjumlahannya yaitu yang kita bold ya, di plus untuk terasam kamar mandi, enter, dan satuannya meter per meter kubik gitu. Terus kalau sudah kita beri kolom dengan settingan yang sama seperti biasanya. Bisa dilihat di contohnya, dan kalau sudah terbiasa itu pasti akan tahu nanti.